Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tentang akad wakalah, kafalah, hawalah, muqosoh, dan rohan. Saya Nadratun Naimah akan menjelaskan mengenai wakalah. Pengertian wakalah. Wakalah berasal dari wazan wakala yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Al-wakalah juga berarti penyerahan dan pemeliharaan. Menurut kalangan Syafi'iyah, arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa al-muwakil kepada orang lain, al-wakil, supaya melaksanakan suatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan, atau an-naqbalu an-niyabah, dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan, atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain. Dari sini kata taukil diturunkan, yang berarti menunjukkan seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal, juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa wakalah yaitu akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. B. Landasan hukum wakalah. Landasan hukum wakalah yaitu Al-Quran. Salah satu firman Allah yang dapat dijadikan dasar diperbolehkan wakalah yaitu yang berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum qala qailum minhum kam labistum qalu labisna yauman aw ba'da yaum qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan, kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam transaksi. Ada solusi yang bisa diambil ketika manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidaksanggupan melakukan sesuatu secara mandiri. Dengan demikian, seorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui wakalah ini. Yang kedua yaitu sunnah. B. Sunnah. Wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma qala aradtul al-khuruja ila Khaybar fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala idza ataita wakili bi Khaybar fakhuza minhu khamsata asyara wasqan
Rawahu Abu Dawud wa Shahaha. Artinya, dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, aku keluar pergi ke Khaybar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, bila engkau datang pada wakilku, maka ambillah darinya 15 wasak. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan, seperti membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain. Ijma. Para ulama berpendapat dengan ijma atas diperbolehkannya wakalah. Mereka mensunnahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah termasuk jenis ta'awun atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Yang C, rukun dan syarat wakalah. Adapun rukun dan syarat wakalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, rukun wakalah, orang yang memberi kuasa atau al-muwakil. Orang yang diberi kuasa, al-wakil, perkara atau hal yang dikuasakan, atau al-taukil, pernyataan kesepakatan, ijab dan kabul. B. Syarat-syarat muwakil atau yang mewakilkan. Muwakil merupakan orang yang berwakil, disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan sebab milik atau di bawah kekuasaannya. Syarat-syarat muwakil adalah: 1. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Yang kedua, orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya. Yang C. Syarat-syarat wakil atau yang mewakili. Syarat-syarat wakil adalah sebagai berikut. 1. Cakap hukum, cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang diamanatkan kepadanya. Yang kedua, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Yang ketiga, wakil adalah orang yang diberi amanat. D. Perkara yang diwakilkan atau objek wakalah, sesuatu yang dapat dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain. Perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara, memiliki identitas yang jelas dan milik sah dari al-muwakil. Misalnya, jual beli, sewa menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, nikah, perdamaian, dan sebagainya. E. Pernyataan kesepakatan atau ijab kabul, kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikannya. D. Macam-macam wakalah. Wakalah memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama, al-wakalah al-khosoh adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik, dan spesifiknya pun telah jelas dan secara mendetail dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang diwakilkannya, seperti halnya membeli Honda tipe X menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu. Yang kedua, al-wakalah al-ammah adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi, seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui. Yang ketiga, yaitu al-wakalah al-muqayyadah adalah akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, jualah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit.
Yang keempat yaitu al-wakalah mutlaqoh, akad wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Misalnya, jual mobil ini tanpa menyebutkan harga yang diinginkan. Berakhirnya wakalah. Wakalah bukanlah akad yang berlaku abadi, tetapi bisa menjadi batal atau dibatalkan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang menyebabkan wakalah itu batal dan berakhir, meliputi: 1. Ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila. Yang kedua, apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, yaitu diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya kekuasaannya atau hak pemberi kuasa atau sesuatu objek yang dikuasakan. Yang keempat, dihentikannya aktivitas atau pekerjaan di mana dimaksud oleh kedua belah pihak. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa. Yang kelima, yaitu penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa. Yang keenam, gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akad kafalah dan akad hawalah. Pertama yaitu definisi akad kafalah. Al-kafalah menurut bahasa berarti al-doman atau jaminan, hamalah atau beban, dan zam'a atau tanggungan. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan al-kafalah atau al-doman, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Syed Sabiq, al-kafalah adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban asyil dalam tuntutan dengan benda atau materi yang sama, baik utang, barang, maupun pekerjaan. Yang kedua, menurut Imam Tahi, al-kafalah adalah mengumpulkan satu beban kepada beban yang lain. Yang ketiga, menurut Hajbi As-Siddiq, al-kafalah adalah menggabungkan zimah kepada zimah lain dalam penagihan. Dari beberapa pengertian al-kafalah menurut para ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan al-kafalah atau al-doman ialah menggabungkan dua beban atau tanggungan dalam permintaan dan utang. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dasar hukum kafalah. Kafalah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbukti dengan firman-Nya, "Aku tidak membiarkannya pergi bersamamu sebelum kau memberikan janji yang teguh atas nama Allah, bahkan kamu pasti membawanya kembali kepadaku." Quran Surat Yusuf ayat 66. Dasar hukum al-kafalah yang kedua yaitu as-sunnah. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar." Riwayat Abu Dawud. Yang ketiga yaitu rukun dan syarat. Rukun kafalah terdiri atas sigot kafalah atau ijab kabul, makful bih atau objek tanggungan, kafil atau penjamin, makful anhu atau tertanggung, dan makful lahu atau penerima hak tanggungan. Yang pertama, sigot kafalah bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan, "Aku akan menjadi penjaminmu," atau "Saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu terhadap seseorang." Atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diucapkan dalam akad kafalah. Semuanya dikembalikan kepada adat kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban. Yang kedua yaitu makful bih. Objek pertanggungan harus mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i.
Selain itu, objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh oleh pihak tertanggung, seperti menjamin harga atas transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek pertanggungan harus jelas. Tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas atau majhul. Namun demikian, sebagian ulama fikih membolehkan menanggung objek pertanggungan yang bersifat majhul. Hal ini disandarkan pada hadis Rasulullah, barang siapa dari orang-orang mukmin yang meninggalkan tanggungan hutang, maka pembayarannya menjadi kewajibanku. Berdasarkan hadis ini, nilai objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah bersifat majhul. Dengan demikian, hal tersebut diperbolehkan. Yang ketiga yaitu kafil. Ulama fikih mensyaratkan seseorang kafir haruslah orang yang berjiwa filantropi, yaitu orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang telah balik dan berakal. Akad kafalah tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang safih, ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi, atau majhur alai. Karena bersifat charity, akad kafalah harus dilakukan oleh seorang kafir dengan penuh kebebasan, tanpa adanya paksaan. Ia memiliki kebebasan penuh guna menjalankan pertanggungan. Karena dalam akad ini, kafil tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggungan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu makful anhu. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung makful anhu adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu, makful anhu harus dikenal baik oleh pihak kafil. Yang kelima yaitu makfulahu. Ulama mensyaratkan makfulahu harus dikenal oleh kafil, memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majelis akad. Ia adalah orang yang balik dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal. Sedangkan syarat-syarat dari akad kafalah yaitu A. Objek akad harus jelas dan dapat dijaminkan. B. Tidak bertentangan dengan syarat Islam. Yang keempat, jenis kafalah. Secara umum, akad kafalah dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama, al-kafalah bil mal, merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Sedangkan yang kedua yaitu al-kafalah bin nafs, merupakan akad pemberian jaminan atas diri atau personal guarantee. Sebagai contoh dalam praktik perbankan, seorang nasabah mendapat pembiayaan dengan jaminan reputasi dan nama baik seseorang atau tokoh masyarakat. Walaupun secara fisik pihak bank tidak memegang jaminan, tetapi bank berharap toko tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah mengalami kesulitan. Akad kafalah bil mal akan berakhir ketika objek pertanggungan sudah terbayarkan kepada penerima tanggungan, baik oleh tertanggung maupun dari pihak kafil. Pihak penerima tanggungan melakukan hibah atas objek pertanggungan, baik kepada pihak tertanggung maupun pihak kafil, atau juga adanya pembebasan tanggungan atau hal lain yang dipersamakan dengan hal itu dari pihak penerima tanggungan atau makfulahu. Akad kafalah bin nafs akan berakhir ketika makful bih telah menyerahkan diri dan hadir di hadapan makfulahu dan menyelesaikan akad pertanggungan, dan kafil mendapatkan pembebasan dari makfulahu, maka akad kafalah berakhir, atau ketika makful anhu meninggal dunia. Yang ketiga yaitu upah atau fee. Dalam akad kafalah, ulama fikih berpendapat bahwa dalam akad kafalah seorang kafil tidak diperkenankan mengambil fee atau upah atau jasa pertanggungan yang telah diberikan kepada makful anhu, dengan alasan akad kafalah merupakan akad tabaruk atau sumbangan atau amal, bukan akad komersial yang berhak untuk mendapatkan kompensasi. Hal ini berbeda dengan akad wakalah. Dalam wakalah, seorang wakil berhak menerima upah atau fee atas jasa perwakilan yang telah ditunaikan, dan hal ini diperbolehkan secara syarak. Fee atas akad wakalah bersandar dari hadis Nabi yang menyatakan bahwa Rasulullah mengutus beberapa duta guna menarik harta zakat dan mereka menerima fee atas usaha yang telah dilakukan. Namun demikian, sebagian ulama fiqh menyatakan
Barang siapa melakukan usaha yang bermanfaat bagi orang lain, maka ia berhak menerima kompensasi, baik dipersyaratkan atau tidak. Tidak diragukan lagi bahwa akad kafalah merupakan akad yang bermanfaat, sehingga ia berhak mendapat kompensasi, walaupun tidak dipersyaratkan oleh kafil. Hal ini disandarkan pada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa barang siapa berbuat kebajikan kepada orang lain, maka ia berhak mendapat kompensasi. Hadis diriwayatkan Hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Akad hawalah. Definisi akad hawalah. Secara linguistik, hawalah bermakna berpindah. Menurut istilah Hanafiyah, hawalah adalah akad perpindahan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah ulama fiqh, hawalah merupakan pemindahan beban hutang dari muhil atau orang yang berhutang menjadi tanggungan muhal alai atau orang yang berkewajiban membayar hutang. Dengan demikian, hal ini dapat dijelaskan bahwa A atau muhal memberi pinjaman kepada B atau muhil, sedangkan B masih mempunyai piutang pada C atau muhal alai. Begitu pihak B tidak mampu membayar hutangnya kepada A, ia lalu mengalihkan beban hutang tersebut kepada pihak C. Dengan demikian, pihak C yang harus membayar hutang B kepada A, sedangkan hutang C sebelumnya pada B dianggap selesai. Yang kedua, landasan syariah akad hawalah diperbolehkan berdasarkan sunnah dari ijma' ulama. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagih hutangnya, dihawalakan kepada pihak yang mampu, maka terimalah. Pada hadis tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghawalakan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima hawala tersebut, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihawalakan. Dengan demikian, hak dapat terpenuhi. Ulama sepakat ijma' membolehkan akad hawala, dengan catatan hawala dilakukan atas hutang yang tidak berbentuk barang atau benda. Karena hawala adalah proses pemindahan hutang, bukan pemindahan barang atau benda. Yang ketiga yaitu rukun dan syarat. Menurut Hanafiyah, rukun hawalah hanya terdiri dari ijab dari pihak muhil, yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang, dan qabul dari pihak muhal A atau muhal, yakni orang yang berpiutang kepada muhil. Mereka menambahkan, akad hawalah harus didasarkan pada kerelaan dan keridhaan pihak muhal alai, yakni orang yang berhutang pada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal, karena ia merupakan pihak yang harus menanggung beban hutang yang ada. Menurut mayoritas ulama, rukun hawalah terdiri atas muhil, orang yang berhutang dengan sekaligus berpiutang, muhal atau muhtal, orang yang berpiutang kepada muhil, muhal alai atau orang yang berhutang pada muhil dan wajib membayarnya hutang kepada muhtal, muhal bih atau hutang muhil kepada muhtal, dan sigot atau ijab kabul. Ulama fikih menetapkan beberapa syarat terkait dengan rukun hawalah, yaitu yang pertama, muhil adalah orang yang berakal dan balik. Akad hawalah tidak sah dilakukan oleh anak kecil atau orang gila yang tidak berakal. Selain itu, akad hawalah harus berjalan dengan persetujuan dan kesepakatan muhil. Karena di sini berlaku konsep ibra, pembebasan hutang yang bermakna pemindahan kepemilikan. Yang kedua yaitu muhal, haruslah orang yang berakal dan sudah balik dan ada persetujuan dan juga kerelaannya untuk menerima hawalah dalam majelis akad. Yang ketiga, muhal alai. Syarat yang ada di atas diri muhal atau muhtal juga berlaku pada diri muhal alai. Yang keempat yaitu muhal bih, harus berupa hutang dan bersifat mengikat. Artinya adanya hutang dari pihak muhil kepada muhal, dan hutang tersebut bersifat mengikat. Malikiyah menambahkan, hutang yang ada sudah jatuh tempo dan nominal hutang harus sama dengan hutang yang dimiliki oleh muhal alai. Ketika akad hawalah telah disepakati, maka muhil terbebas dari tuntutan hutang atau baro'ah dari pihak muhal. Penagihan hutang akan berpindah dari pihak muhil kepada muhal alai.
Artinya, ketika muhal ingin menagih hutang, maka ia harus datang kepada muhal alai, bukan kepada muhil. Ulama berbeda pendapat tentang peralihan hak ini. Abu Hanifah dan Abu Yusuf menyatakan perpindahan hak itu meliputi hak penagihan dan pembayaran hutang sekaligus, yakni dari pihak muhil beralih kepada pihak muhal alai. Akan tetapi, pembayaran hutang itu akan kembali lagi kepada muhil ketika muhal alai mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia. Menurut Imam Muhammad, yang berpindah hanyalah hak penagihan saja, bukan hak pembayaran nominal hutang yang ada. Beban pembayaran hutang tetap melekat pada diri muhil. Menurut Zafar, hak penagihan dan pembayaran hutang tidak bisa berpindah kepada muhal alai. Muhal alai hanya sebagai penanggung atau kafil bagi muhil ketika ia tidak mampu membayar. Menurut pendapat yang rajin, muhal memiliki hak untuk melakukan penagihan dan pembayaran nominal hutang dari muhal alai. Akad hawalah akan berakhir ketika terjadi pembatalan dan muhal memiliki hak untuk melakukan penagihan kepada muhil. Menurut Hanafiyah, ketika muhal alai mengalami kebangkrutan, maka akad dinyatakan berakhir dan hak penagihan beralih kepada muhil. Menurut Hanabalah, Syafi'iyah dan Malikiyah, ketika akad hawalah telah dilakukan secara sempurna, hak penagihan dan beban hutang tidak bisa dialihkan kembali kepada muhil. Jika muhal alai mengalami kebangkrutan dan muhal tidak diberitahu oleh muhil, maka ia tetap berhak melakukan penagihan terhadap muhil, karena ia diibaratkan membeli sesuatu yang bersifat majhul atau tidak diketahui dan mengandung unsur gharar atau ketidakpastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Abbas dari kelompok 8 dengan nomor induk mahasiswa 126201203 Saya di sini ingin menjelaskan tentang akad musakoh. Yang pertama, pengertian musakoh. Kata musakoh dapat diartikan sebagai suatu pengurangan. Dalam arti perbankan syariah, musakoh dapat diartikan sebagai pemberian potongan atau keringanan dikenakan pada margin keuntungan bank atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank syariah melalui akad murabahah. Perbankan Islam mengadopsi murabahah digunakan untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabah meskipun nasabah tersebut tidak memiliki uang. Pembiayaan dengan akad murabahah dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja, padahal murabahah adalah kontrak jual beli jangka pendek dengan sekali akad. Yang kedua adalah Fatwa DSN MUI nomor 23 tentang potongan musakoh pelunasan pembiayaan murabahah. A. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, maka LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Yang B. Besarnya potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan kepada kebijakan dan pertimbangan LKS. Yang ada ketentuan lain, yaitu fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disemprotkan sebagaimana mestinya. Yang ketiga adalah dalil-dalil yang digunakan oleh DSN untuk menetapkan fatwa tentang pelunasan dipercepat dalam murabahah antara lain. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna riba wa la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu illa Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu
dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang B adalah firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antarodim minkum wala taqtulu nafsakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar kecuali dalam perdagangan yang berlaku atau dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Mungkin itu saja bisa saya jelaskan tentang akad musaqah. Yang selanjutnya adalah saya ingin menjelaskan tentang akad rahan. Yang pertama, pengertian atau definisi akad rahan. Secara etimologis, rahan berarti tetap dan lama, sedangkan al-habs berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Makna gadai atau rahan dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, anggunan atau rungguhan. Akad rahan adalah dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan atau runggahan. Dalam Islam, rahan merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan. Sedangkan menurut istilah syarak, yang dimaksud dengan rahan adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam perdagangan syarok sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Saya pengertian rahan yang dikemukakan di atas, terdapat juga pengertian bagi gadai atau rahan yang diberikan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan gadai atau rahan adalah menjadikan materi barang sebagai jaminan uang utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu. Yang B, Hanafiyah mendefinisikan rahan adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagian. Yang C, Malik, yaitu yang Malikiyah mendefinisikan gadai atau rahan adalah suatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap, mengikat atau menjadi tetap. Yang kedua adalah dasar-dasar hukum arahan atau akad rahan. Yang pertama dari Al-Quran, yaitu para ulama fikih mengemukakan bahwa akad rahan diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Quran, surat Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283, dalam situ dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Karena para ulama fikih sepakat bahwa arahan boleh dilakukan dalam perjanjian dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang atau dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya karena tidak semua barang jaminan itu bisa dipegang atau dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status almarhum atau menjadi jaminan piutang. Misalnya apabila barang jaminan tersebut berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu. Yang kedua adalah, yang B adalah hadis. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, kitab arahan dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashtara ta'aman min Yahudi illa ajalin farohanahu bir'ah. Sahih Bukhari. Yang artinya dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan memakai baju besinya. Hadis riwayat Bukhari. Menurut kesepakatan para fikih, peristiwa Rasulullah SAW merahankan baju besinya itu adalah
kasus arahan pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad arahan itu diperbolehkan karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia. Yang ketiga adalah atas hukum ijma. Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard dapat dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia tidak bisa dihidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syariah nomor 25/TSN MUI/3 2002 tanggal 26 Juli 2002 dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan hutang dalam bentuk arahan diperbolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa arahan disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian. Yang ketiga adalah rukun dan syarat arahan. Rukun rahan. Yang pertama adalah rukun rahan. Gadai memiliki 4 rukun: rahin, murtahin, marhum, dan marhum bih. Yang pertama adalah rahin adalah orang yang memberikan gadai. Murtahin adalah orang yang menerima gadai, dan marhun atau rahan adalah harta yang digadaikan untuk meminjam utang. Marhum bih adalah utang. Menurut jumhur ulama, rukun gadai ada 4, yaitu akid, sigot, marhun, dan marhum bih. Ada beberapa syarat yang terkait dengan gadai. Pertama adalah syarat akid. Orang yang harus dipenuhi oleh akid adalah gadai, yaitu rahin dan murtahin adalah ahliyah, kecakapan. Kecakapan menurut Hanafi adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Sahnya gadai pelaku disyaratkan harus berakal dan mumayyiz. Yang kedua adalah syarat syihot. Menurut Hanafi, syihot gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena akad gadai menyerupai akad jual beli. Dilihat dari aspek pelunasan utang, apabila akad gadai digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan fasid seperti halnya jual beli. Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli karena gadai merupakan akad maliyah. Yang ketiga adalah syarat marhum. Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhum sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digantikan. Secara rinci, Hanafi mengungkapkan syarat-syarat marhum adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang yang digunakan bisa dijual, yakni barang yang tersebut ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barang tidak ada, maka akad tidak sah. Yang B, barang yang digadaikan harus berupa mal atau harta. Dengan demikian tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta. Yang C, barang yang digadaikan harus hal mutakawin, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syarok sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya. Yang D, barang yang digadaikan harus diketahui atau jelas seperti halnya dalam jual beli. Yang E, barang tersebut dimiliki oleh rahin, tidak sah menggadaikan barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Yang F, barang yang digunakan harus kosong, yakni terlepas dari hak rahin. Tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa menyertakan buahnya itu. Yang G, barang yang digadaikan harus sekaligus bersama dengan pokoknya lainnya. Tidak sah menggadaikan buah-buah saja tanpa disertakan dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya. Yang H, barang yang digadaikan harus berpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Tetapi menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan. Yang keempat adalah syarat marhum bih. Marhum bih adalah suatu hak yang karenanya barang digadaikan diberikan sebagai jaminan kepada rahin. Menurut Hanafi, marhum bih harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang A, yang pertama adalah marhum bih harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu rahin, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang dijaminnya. Yang B, pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari marhum bih. Apabila tidak memampukan pembayaran utang dari marhum bih, maka rahan hukumnya tidak sah. Hak marhum bih harus jelas, maklum, tidak diboleh majhul, samar atau tidak jelas. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tentang akad sako dan akad rahan.
Untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang kesimpulan dari makalah kami, yaitu wakalah berasal dari wazan wakala yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Hakikat akad wakalah adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Al-kafalah menurut bahasa berarti azaman, jaminan, hamalan, beban, dan zam'ah, tanggungan. Kesimpulan dari arti kafalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain seperti pinjaman. Secara linguistik, hawalah bermakna berpindah. Menurut istilah Hanafiyah, hawalah adalah akad perpindahan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah ulama fikih, hawalah merupakan pemindahan beban hutang dari muhil, orang yang berhutang, menjadi tanggungan muhal alai, atau orang yang berkewajiban membayar hutang. Kata musakoh dapat diartikan sebagai suatu pengurangan dalam praktik perbankan syariah. Musakoh dapat diartikan sebagai pemberian potongan atau keringanan dikenakan dengan pada margin keuntungan bank atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank syariah melalui akad murabahah. Secara etimologis, al-an berarti tetap dan lama, sedangkan al-habs berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Menurut istilah syarok, yang dimaksud dengan arahan adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syarok sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Mungkin sebegitu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.